Shalom, salam sehat, selamat berjumpa melalui renungan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di sorga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk segala kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan lewat firman yang hendak kami renungkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Allah hidup di tengah-tengah kamu. Allah hidup di tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus, lagu Setiamu Tuhanku tiada bertara dalam PKJ 138 dan NKB 34 menunjukkan sesuatu yang baru tiap pagi. Lagu ini ditulis oleh Thomas Chilhom, guru dan wartawan asal Kentucky, Amerika Serikat. Dalam versi bahasa Inggris, pada bagian refrainnya sangat jelas menekankan atau menunjukkan sesuatu yang tiap pagi selalu baru. Refrainnya menekankan, morning by morning, new mercies I see. Terjemahan harafiahnya, pagi berganti pagi, rahmat baru kulihat. Bisa juga berarti pagi berganti pagi, kebaikan baru ku terima. Bisa juga berarti pagi berganti pagi, pertolongan baru ku dapat. Bait pertama ditulis, Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Lagu ini lahir dari perenungan dan penghayatan pengarangnya terhadap kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kitab Ratapan terdiri dari 5 syair yang meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan kehancuran serta masa pembuangan sesudah itu. Walaupun kitab ini pada umumnya bernada sedih, namun di dalamnya tampak juga segi kepercayaan kepada Allah dan harapan akan masa depan yang cerah. Syair-syair ini digunakan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Hari-hari khusus seperti itu diadakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Orang-orang yang lebih menderita pasca peristiwa tersebut adalah para janda akibat perang, anak-anak, lansia, dan orang-orang yang kepandaiannya atau keahliannya tidak dibutuhkan oleh Babel.
Mereka ditinggalkan di Yerusalem yang sudah porak-poranda akibat serbuan tentara Nebukadnezar dari Babel. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka tidak punya persediaan makanan. Ladang hancur, tempat pertukangan dibakar, sumur dijejali jenazah, rumah dijarah, perempuan diperkosa. Lalu penulis yang menjadi saksi mata penghancuran itu menulis kitab ratapan. Penulis kitab ratapan berterus terang menuangkan emosi kecewa, sakit hati, geram, rasa bersalah, putus asa, sesal, frustrasi, sedih, marah, dan sebagainya. Dalam keadaan yang benar-benar terpuruk itu, mereka memanfaatkan apa yang tersisa untuk bertahan hidup, menyambung nyawa, mendirikan tempat tinggal, dan mengais ladang. Namun di balik semua itu, penulis kitab ratapan menyaksikan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tiap pagi ada harapan baru. Tiap pagi ada celah baru. Tiap pagi ada semangat baru. Tiap pagi selalu ada yang baru. Tiap pagi kita bangun. Itu berarti setiap pagi ada hari yang baru. Tiap pagi ada kesempatan baru. Tiap pagi ada kemungkinan baru. Tiap pagi ada kesegaran baru. Sesungguhnya setiap orang menikmati sesuatu yang baru tiap pagi. Hanya kadang-kadang kurang memperhatikan atau kurang menyadarinya atau kurang menghargainya. Bisa jadi hanya dianggap sebagai rutinitas belaka. Sesungguhnya tiap pagi ada yang baru. Udara segar yang baru. Pucuk daun yang baru. Segelas kopi yang baru. Segelas teh yang baru. Sepiring nasi yang baru. Sepotong roti yang baru. Sepotong ubi yang baru. Senyum yang baru dari suami, dari istri, dari anak-anak, dari orang tua, dari kakek dan nenek, dari cucu-cucu, dari tetangga. Kalau kita jeli melihatnya, pasti tiap pagi kita akan mengagumi dan mensyukuri sesuatu yang baru itu. Mari kita belajar bahwa seberat apapun penderitaan yang kita alami, sebesar apapun pergumulan kita, sedalam apapun keterpurukan kita, atau apapun yang kita alami dalam hidup ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itulah bukti bahwa Allah hidup di tengah-tengah kamu. Allah hidup di tengah-tengah kita. Semua orang di dunia ini pastilah menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Tetapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati bahwa kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi itu adalah bukti Allah hidup di tengah-tengah mereka yang akan mensyukurinya dan menyaksikannya bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami saat ini. Melalui firman Tuhan ini, kami diajar dan diyakinkan bahwa seberat apapun penderitaan kami, sebesar apapun pergumulan kami, sedalam apapun keterpurukan kami dan apapun yang kami alami dalam hidup ini,
Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kami, bahkan selalu baru tiap pagi. Ya Roh Kudus, ajar dan mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan, menyadari, menghargai dan menyaksikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah kami ketika di masa-masa yang lalu mungkin kami kurang memperhatikan, kurang menyadari, kurang menghargai, dan kurang menyaksikan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi itu. Bapa di sorga, kami mohon lawat dan pulihkanlah kami, keluarga kami dan warga jemaat yang sakit. Berikanlah kelegaan kepada yang bergumul, hiburkanlah yang berduka, topang dan kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah harapan bagi yang putus asa. Terimalah syukur anak-anak Tuhan yang boleh menikmati sukacita karena pertambahan usia kelahiran, pertambahan usia pernikahan, yang sembuh dari penyakit, yang lulus menjadi calon pegawai negeri sipil, yang memasuki rumah tangga yang baru, dan yang mengalami berkat-berkat Tuhan lainnya. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan kami hari ini dan kemungkinan untuk melakukan aktivitas masing-masing. Berkatilah apa yang kami lakukan hari ini yang berkenan kepada Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan bagi kami sekalian dalam menjalani hidup dan istirahat malam ini. Perkenankanlah kami tidur dalam dekapan kasih Tuhan. Perkenankanlah kami besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat menyambut hari karunia Tuhan yang baru, menghidupinya dan mengisinya dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapa, mohon ampun atas dosa dan salah kami supaya tidak menghalangi berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada kami dan supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Ini syukur dan doa kami Bapa. Berkenanlah mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat. Shalom.